1041. Damar tidak tahan melihat pemandangan seperti itu. Dia menoleh kepada Krishna yang berdiri di sebelahnya. Matanya merah akibat amarah yang mencapai titik didih. Dia menatap istrinya yang terikat tidak berdaya pada pilar di hadapannya. Ada beberapa bekas luka di sekujur tubuh istrinya, membuktikan bahwa dia telah dipukul dan menerima kekerasan selama ini. Wanita itu adalah istri Krishna, dan pemandangan keji ini sedang diekspos di hadapan orang banyak yang hadir di sana. Ini adalah sebuah bentuk penghinaan besar. Rahadian, Krishna menggertakkan giginya seiring tubuhnya yang bergemetar oleh emosi. Damar dapat melihat tangan kanannya yang bergerak dengan cepat. Dalam sekejap, lapisan lingkaran keemasan menyebar dari ujung tangannya. Damar sebelumnya belum pernah melihat Krishna menggunakan kemampuan yang dimilikinya. Krishna berteriak, lalu sebuah sosok dari kekuatan jiwa tiba-tiba bergerak di hadapannya. Orang-orang yang melihat hal ini langsung melompat kaget dari tempatnya. Dari bawah kaki sosok itu, muncul bayangan hitam yang menyebar seperti tanaman belukar, terus merambat hingga melilit istri Krishna. Senyum Rahadian semakin mengembang ketika melihatnya, lalu berkata, "Aku senang melihatmu sangat marah, Krishna. Tentu saja, jika kamu berani melakukan sesuatu, temanku dari kekuatan jiwa di sini juga sama-sama memiliki pengendalian temperamen yang buruk. Jika kamu bertindak gegabah, mungkin saja nyawa istrimu akan melayang." Gamin tidak bisa menahan temperamennya di saat seperti ini. Dia berteriak dengan keras kepada Rahadian, "Jika kamu memang berani, hadapi dengan 1 lawan 1, Rahadian." Rahadian balas meliriknya dengan jijik, bahkan tidak sudi untuk memberikan perhatian terlalu lama padanya. Krishna menghela napas dengan pasrah, "Bagaimana caraku dapat membuatmu melepaskannya?" Damar dan yang lainnya berjalan membentuk barisan di belakang Krishna. "Melepaskannya?" tanya Rahadian dengan meledek. "Untuk saat ini, bagaimana kalau kamu berlutut dulu?" Seringnya Rahadian semakin dalam, tatapannya tidak lepas dari Krishna. "Berlututlah dan belajar bagaimana cara menggonggong seperti seekor anjing. Jika kamu melakukannya, mungkin aku akan berpikir untuk melepaskannya." "Sini kamu, Rahadian!" teriak Gamin dengan emosinya yang menggebu-gebu. Teriakan itu membuat wanita yang terikat di pilar mulai mendapat kesadarannya kembali. Kepalanya bergetar ketika dia mencoba untuk mengangkatnya, matanya perlahan terbuka dan langsung terkunci pada Krishna. "Krishna!" dia langsung menangis dengan panik. "Krishna, cepat pergi dan tinggalkan saja aku di sini." Entah karena suara wanita itu yang sangat lemah atau Krishna berpura-pura tidak mendengarnya. Detik selanjutnya, Krishna menarik napas panjangnya, sebelum berlutut ke arah Rahadian. Dia menjulurkan lidahnya, menahan pendek napasnya sehingga terengah-engah seperti seekor anjing, lalu menggonggong. Dia tidak sanggup melihat istrinya menanggung penderitaan seperti ini lebih lama lagi. Dia lebih memilih untuk kehilangan harga diri dan dihina daripada harus kehilangan istrinya. Guntur menyaksikan kejadian ini dengan emosi yang memuncak. "Krishna, dia sungguh ingin melakukan sesuatu dan menghentikan semua ini, tetapi sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk melakukannya." Di atas tembok kota, ada deru tawa puas dari Rahadian. "Semua yang hadir di sini, lihatlah. Krishna yang terkenal itu sekarang sedang berlutut di bawah sana sambil menggonggong dengan bodoh seperti binatang. Bagi kalian yang ingin merekam dan mengabadikan peristiwa ini, tidak perlu sungkan untuk melakukannya. Jika perlu sebarluaskan saja agar bisa dilihat oleh orang-orang pada masa yang akan datang." Klik, klik. Suara foto langsung menyerbu dalam sekejap. Semua orang mengangkat tangannya sambil menggenggam alat untuk merekam, berlomba-lomba mengambil foto dan video peristiwa di hadapan mereka. Krishna mengangkat kepala untuk melihat Rahadian tepat di matanya. Rahangnya keras tertahan ketika dia berkata, "Sekarang, bisakah kamu melepaskannya?" Senyum Rahadian masih belum sirna ketika menjawab Krishna. "Sudah pintar-pintar melakukan perintahku untuk menggonggong seperti seekor anjing, sekarang kamu malah berbicara seperti manusia. Mana ada anjing yang bisa berbicara kepada pemiliknya seperti ini?" Suasana hatiku jadi hancur kembali. Di atas pilar, istri Krishna meneteskan air mata, dan dia bergumam, "Maafkan aku, Krishna. Aku tidak ingin melihatmu diperlakukan seperti ini. Lebih baik aku mati." Krishna mengabaikan ucapan istrinya. Meskipun beberapa orang di belakang Krishna juga telah berusaha menariknya sampai putus asa, Krishna tetap tidak bisa tinggal diam melihat istrinya seperti ini. Dia tidak punya pilihan lain setelah wanita yang dia cintai terjebak berada di pihak lawan. "Aku tidak tahan lagi melihatnya."
Seru Desi dengan napasnya yang tertahan, diikuti dengan Damar yang juga menyerukan hal serupa. Damar melangkah maju, meraih bahu Krishna yang terhuyung di atas tanah dan berusaha menyadarkannya, "Krishna, hentikan ini." Krishna hanya bisa menoleh tidak berdaya, "Aku tidak punya pilihan lain. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan ini lebih lama lagi." Damar mencengkeramnya erat-erat. Dari atas tembok, Rahadian mengerutkan keningnya. "Apa lagi yang kamu tunggu, Krishna? Kenapa belum mulai merangkak ke sini?" Mendengar suara Rahadian, Krishna melepaskan cengkeraman Damar. Ekspresinya datar meski matanya terlihat seperti tenggelam. "Pergi." Tidak peduli dengan apa yang dikatakan Krishna, Damar terus-menerus mencoba menariknya dengan sekuat tenaga. Hingga pada satu titik, Krishna lepas kendali dan mengguncang sekitarnya. Sial! Gelombang energi nyata yang begitu kuat langsung menjalar, melempar dan menghempaskan Damar ke arah puncak kota. Rahadian tidak peduli dengan apa yang dia saksikan. Dia hanya peduli dengan kepentingan dan kesenangan pribadinya. Dan kesenangannya saat ini terletak pada adu domba antara Krishna dengan kawan-kawan sendiri. Melihat Damar yang melayang akibat gelombang, tatapan membunuh muncul pada bola mata Rahadian. Dia menegakkan tubuhnya dan hendak menebas Damar langsung di hadapan Krishna. Tetapi tiba-tiba dia merasa seperti ada sesuatu yang salah. Dia menyadari bahwa mata Krishna tampak seperti sedang menunggu sesuatu. Seketika itu juga, dia mendapati dirinya telah membelah Chi Damar yang dikuasai amarah. Tubuh Damar terpelintir di udara, lalu muncul sepasang sayap di punggungnya. Hah! Ekspresi Rahadian terkejut. Dia tidak sempat mengeluarkan sepatah kata apapun sebelum tubuh Damar langsung terbang dengan cepat. Damar menghunuskan Dragon Sword dengan pasti. Ya, seluruh susunan rencana serangan ini telah didiskusikan oleh Krishna bersama Damar sebelumnya. Krishna yakin bahwa Rahadian akan menggunakan segala kesempatan untuk mempermalukannya, maka Damar harus berpura-pura untuk menghentikannya. Lalu Krishna akan pura-pura murka dan menghempaskannya ke arah tembok kota. Jarak mereka semakin dekat. Seorang ahli Peak Eternal Undying Flame, dikombinasikan dengan sayap dan kemampuan terbangnya, dia tentu mampu untuk memperpendek jarak dalam sekejap saja. Semuanya terjadi begitu cepat. Damar sudah bergegas ke pilar dalam beberapa saat. Ahli kekuatan jiwa tampaknya tidak menduga kejadian ini sama sekali. Ada ledakan kilat disertai gemuruh dari tubuh Damar, terpancar dari Dragon Sword menuju ahli kekuatan jiwa. Dragon Head. Kemarahan yang mengerikan menyelimuti suasana. Ekspresi wajahnya langsung berubah menjadi beringas. Seluruh orang yang menyaksikannya mengambil langkah mundur untuk menjauhkan diri. Belati dan pedang Damar membuat siapapun yang menjadi sasarannya akan merasa seperti berada di ambang kematian. Damar memutar bilah pisaunya untuk memotong tali yang mengikat istri Krishna. Dia merengkuh istri Krishna dan membawanya terbang ke udara. Kejadian ini terjadi terlalu cepat untuk dapat diproses. Rahadian mengumpat dalam hati ketika menyadari bahwa Damar telah berhasil menyelamatkan istri Krishna. Demi semua yang bernapas, seruan itu bergema di telinga setiap orang yang mendengarnya. Cahaya biru muncul dan berkedip secara tiba-tiba, disertai tombak yang dilayangkan ke arah Rahadian. Bunuh! Raungan Krishna terdengar keras dari bawah. Seketika itu juga, aura-aura Eternal Undying Flame muncul. Bersambung. 1042, ekspresi kengerian muncul di wajah Rahadian. Pada awalnya, dia melihat Krishna dan yang lainnya datang. Di antara beberapa orang itu, Krishna membawa ahli bela diri Undying Flame, ditambah juga Gamin sehingga ada 2 Eternal Undying Flame. Orang-orang ini berada di pihak Krishna, yang bersedia mati untuknya. Sejak pertama peristiwa istri Krishna terjadi, dia awalnya berniat untuk menghadapi semuanya sendiri. Tetapi kawan-kawan tidak ingin membiarkan Krishna mengatasinya seorang diri, mereka ingin membantu Krishna hingga titik darah penghabisan. Secara keseluruhan, ada belasan ahli bela diri Undying Flame yang membantunya. Tapi Krishna tidak mengambil satupun orang yang berada di bawah Undying Flame. Rahadian sama sekali tidak peduli dengan barisan di belakang Krishna. Dia bertekad untuk menghabisi Krishna hari ini juga. Di sisinya, selain dia, ada juga Eternal Undying Flame dan ahli bela diri Peak Eternal Undying Flame yang berasal dari kekuatan jiwa. Sebuah kombinasi kekuatan yang mematikan. Yang paling penting adalah banyak dari mereka memiliki Sky Wings. Dia tahu bahwa kemungkinan besar dia adalah anggota kekuatan purba. Krishna, bagaimana kamu bisa berhubungan dengan kekuatan purba? Gumam Rahadian. Dia tidak punya waktu untuk berpikir tentang jawabannya karena saat ini Krishna sudah melompati tembok kota.
Tangan Krishna yang dilapisi lapisan emas tajam langsung menghantam ke arah Rahadian, memukulnya berulang kali untuk melampiaskan semua amarahnya. Dia meraung, "Sial kamu." Pada saat yang sama, guntur sudah melesat ke puncak kota. Tombak biru mekar dengan kilau yang memesona langsung dihadapkan kepada satu persatu Eternal Undying Flame yang berada di barisan lawan. Desi dan Madan mengikuti dengan cermat. Salah satu di antara keduanya dikelilingi oleh api, sementara yang satunya lagi dikelilingi oleh aliran air. Lilia juga mengikuti, tetapi melihat Damar yang terbang keluar dari markas Rahadian bersama istri Krishna, dia memutuskan untuk menahan kemampuannya dan kembali ke tempat awal. Baik Yani maupun Dedi tidak melakukan apapun. Yani memang tidak berniat untuk menggunakan kekuatannya, sedangkan Dedi merasa takut untuk melakukannya. Pertarungan semacam ini adalah pertarungan maut, dia masih belum memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan terkait pertarungan besar seperti ini. Damar mendarat bersama istri Krishna di tanah. Yani langsung merobek selimut dari mobil guna menyelimuti tubuh istri Krishna. Damar memandang Lilia sambil berkata, "Jaga dia baik-baik. Kondisinya sangat buruk, dan cedera tubuhnya sangat serius. Dia harus dirawat sesegera mungkin." Selesai berbicara, raut wajahnya kembali serius. Tiba-tiba, muncul sebuah celah di dekatnya. Di celah-celah itu, ada bayangan yang bersembunyi di kegelapan dan perlahan mundur hingga terlihat seperti sosok dalam jubah. Di dalam kegelapan, dia mengangkat kepalanya sedikit, memandang Damar dan orang-orang di sekitarnya. Matanya lalu terpaku pada Yani dan Dedi, lalu mengulaskan senyuman sambil berdecak, "Tes, Dedi, Yani, aku tidak menyangka dua ahli hebat dari generasi muda Promisea Island akhirnya akan datang." Kepandaian yang dimiliki Dedi dan Yani telah membuat mereka menjadi terkenal di usia muda. Mereka diharapkan dapat mencapai tingkat eternal sebelum usia 30 tahun. Dengan kegeniusan itu, tidak heran jika mereka dikenali oleh orang jenius lainnya. Matanya berpindah dan kali ini tertuju pada Damar, dan dia berkata dengan terkejut, "Ternyata kamu. Aku telah berurusan dengan kekuatan purba selama bertahun-tahun, tetapi aku belum pernah bertemu denganmu. Apakah kamu berasal dari suku kekuatan purba yang tersembunyi? Apakah itu penting?" Damar berkata dengan ringan, "Setiap hari selalu ada kematian dan kelahiran, informasi seperti itu tidaklah penting." Pada saat ini, Dedi mengingatkannya, orang ini adalah Agam, berasal dari kekuatan jiwa dan sangat terkenal di sana. Usianya sekitar 60 tahun. Dia meninggalkan kekuatan jiwa dan datang ke Promisea Island dengan tujuan mencari kesempatan, pengalaman, dan berusaha untuk mencapai sebuah keabadian. Dia melakukannya untuk mencari kesempatan untuk menerobos Immortal Undying Flame. "Aku sudah pergi selama bertahun-tahun, tapi ternyata masih ada orang yang mengingat siapa aku." Dia sedikit tersenyum, lalu menatap Damar dan berkata, "Aku tidak tahu apa hubunganmu dengan Krishna. Tapi Rahadian adalah anggota kekuatan jiwa, lagi pula kamu sudah mendapatkan apa yang kamu mau dengan menyelamatkan wanita ini. Aku akan meminta Rahadian untuk meminta maaf kepada Krishna lalu masalah ini dianggap selesai." Damar menanggapi sambil tersenyum, "Apa kamu sedang berusaha menyelamatkan reputasi kelompokmu? Kita semua termasuk ke dalam 8 kekuatan utama, tidak baik untuk menyerang satu sama lain," jawab Agam. Damar mengulurkan jari di hadapan wajahnya. "Pertama, aku tidak termasuk 8 kekuatan utama. Kedua, wajahmu seperti burung. Ketiga, aku memiliki masalah dan ingin memberikan pelajaran kepada kekuatan jiwa. Aku akan membiarkanmu mengambil sedikit saja perhatianku hari ini, aku sudah tidak akan memperhatikanmu." Damar sudah terlalu malas untuk berbasa-basi atau bicara omong kosong. Dia sudah menyiapkan Rusty Sword untuk digunakan. Ekspresi Agam langsung berubah ketika melihatnya. Dia bertanya dengan ragu, "Apakah kamu yakin ingin melawan kekuatan jiwa?" Damar mencibir, Aku menganggap kekuatan jiwa sama seperti seekor burung." Tangan Damar menebas tanah langsung dengan pedangnya. Boom! Gemuruh dan kilat yang menakutkan seketika mengelilingi tangannya. Tubuh Agam tergerak, lalu dia mendapati bahwa di sekelilingnya menjadi amat sangat gelap. Agam mencibir, "Anak muda, jika kamu memang ingin bertarung denganku, sebaiknya pilih dulu waktu yang bagus. Aku jadi meragukan bagaimana caranya kamu bisa mencapai peak Eternal Undying Flame. Jangan bilang, kamu belum pernah dengar tentang karakteristik Shadow yang tak terkalahkan pada malam hari." Selama percakapan, raut wajah Damar sedikit berubah. Tanpa menghabiskan lebih banyak waktu,
Damar melayangkan Dragon Sword yang kemudian diblokir sehingga menghasilkan bunyi denting. Ting, terang. Selama pertarungan, Damar bergerak dengan pasif. Karakteristik Shadow semakin unggul di malam hari, dia terus memanfaatkannya dengan cara bersembunyi di kegelapan lalu menyerang secara tiba-tiba. Yang membuat Damar kaget adalah setiap kali dia menyerang, dia langsung membuat sasaran ke Damar. Penyerangan yang sederhana dan lugas, cara ini adalah cara terbaik yang dimiliki kekuatan jiwa untuk membantai. Untuk pertama kalinya, Damar bertarung secara langsung dengan seseorang dari kekuatan jiwa. Dia benar-benar menjadi pasif, otaknya berputar cepat untuk mencari cara yang bisa digunakan untuk mengatasi hal ini. Jika dia menggunakan karakteristik selain kilat dan es, identitasnya tentu akan langsung terkuak dan diketahui oleh Krishna. Hal ini karena sangat jarang ada orang yang memiliki lebih dari 3 karakteristik. Menerima serangan yang terus-menerus, Damar mengertakkan gigi dan berkata, "Tidak masalah." Kemudian, Chi yang sesungguhnya langsung meliputi area di sekitarnya yang luas. Damar berseru dengan ekspresinya yang fokus, ekstraksi udara. Dalam sekejap, area di sekelilingnya menjadi bagaikan ruang hampa. Sosok yang tadinya leluasa bergerak di dalam kegelapan tiba-tiba berhenti. Raut wajah terkejut muncul pada Agam, dual karakteristik. "Aku menemukanmu." Damar menatapnya tiba-tiba. Dengan belati di tangan kirinya dan pedang di tangan kanannya, dia berbisik, "Jurus 2 pedang." Jurus hujan musim gugur. Sambaran kilat disertai gemuruh muncul pada kedua tangannya. Dengan serangan berkecepatan tinggi, Damar bertekad untuk tidak memberikan kesempatan bagi Agam untuk bersembunyi di kegelapan lagi. Pada jarak tidak jauh dari mereka, Krishna dan Rahadian masih terlibat pertarungan hebat. Di bawah pengepungan Desi dan Madan, dia memperoleh keunggulan. Sorot mata Rahadian mulai dirasuki panik, sudut mulutnya mengeluarkan sedikit darah. Dalam hatinya membentak, berani-beraninya dia mempermalukan dan melukaiku seperti ini. "Krishna, apakah kamu harus membunuhku? Kamu jelas tahu bahwa ada kekuatan jiwa di belakangku. Jika aku sampai mati di tanganmu, artinya sama saja dengan kamu akan merasakan pembalasan kekuatan jiwa yang berujung pada kematianmu," ujar Rahadian. Krishna sama sekali tidak menghiraukan ucapannya. Dia kembali menyerang dengan pukulan. Pukulan yang dilakukan semakin kejam dan menyakitkan dari pukulan yang sebelumnya. Rahadian terbatuk hingga memuntahkan percikan darah. Dia tidak tahan lagi, semakin yakin bahwa dia akan mati di tangan Krishna jika terus diserang seperti ini. Melihat ancaman yang diberikannya tidak membuahkan hasil, dia mencoba cara lain dengan memohon belas kasihan. "Krishna, maafkan aku untuk sekali ini saja. Kamu sudah berani memperlakukan istriku seperti ini. Apakah kamu pikir aku akan membiarkanmu pergi? Hari ini, kamu harus mati." Tatapan Krishna begitu tajam langsung tertuju pada Rahadian. Ya, tiba-tiba, Krishna merasakan sesuatu dan menoleh untuk melihat ke arah Damar. Dia mendapati bahwa Damar tampak seperti terjebak dalam kegelapan. Tubuh Damar kini hampir sepenuhnya diselimuti bayangan kegelapan, sementara udara di sekitarnya tampak menghilang hingga hampa. Karakteristik ekstraksi udara. Krishna bertanya-tanya dalam hatinya, orang yang melawan kekuatan jiwa, apakah itu Damar? Dia menggunakan karakteristik ekstraksi udara. Tali-tali informasi dalam otak Krishna seakan menyatu membuat informasi baru yang baru saja disadarinya. Dia berkata lirih, gemuruh dan kilat, es, dan ekstraksi udara. 3 karakteristik, dan dia berhubungan dengan kekuatan purba. Damar yang selama ini berada di dekatku. Ternyata pemilik tulang naga. Krishna berusaha mengembalikan fokusnya dan kembali memandang Rahadian. Dia menatap cahaya keemasan di tangannya yang kemudian bergerak bersama sebuah pukulan. Bersambung. 1043. Di sisi lain, serangan Damar terus-menerus menekan Agam layaknya air pasang. Dia mencoba yang terbaik untuk menekan Agam dengan serangannya. Dia tahu bahwa tidak mungkin membunuh Agam ketika dia tidak bisa menggunakan semua karakteristiknya. Bahkan jika dia menggunakan semuanya, menurutnya Agam masih bisa melarikan diri. Karakteristik Shadow ini terlalu aneh. "Kamu telah kalah." Damar menatap Agam dalam-dalam. Ekstraksi udara. Agam menatap Damar dengan jengkel dan berkata, "Kamu adalah pemilik dual karakteristik." Dia terus melawan. Pada saat yang sama, dia ingin pergi dan bersembunyi di kegelapan. Damar mengabaikannya. Ini adalah pertama kalinya dia bertarung dengan orang dari kekuatan jiwa.
Dari sudut pandang orang kekuatan jiwa yang ingin membunuhnya, Damar tahu bahwa akan ada pertempuran antara kekuatan jiwa dan dirinya di masa depan. Mengetahui hal ini sebelumnya juga merupakan hal baik untuknya. Tidur. Pada saat itu, Damar tiba-tiba mendengar suara di telinganya. Saat dia melihat ke depan, dia merasa sosok Agam seperti kabur dan buram. Saat itu dia hanya merasakan sedikit kelelahan seolah-olah ingin tidur pulas. Dia merasakan ada sesuatu yang salah. Dia tiba-tiba menggigit lidahnya yang membuatnya dengan cepat tersadar. Pada saat yang sama, Agam bersembunyi di kegelapan dan berubah menjadi shadow. Dia pun dengan cepat melarikan diri. Apa? Ekspresi wajah Damar berubah dan dia lanjut berkata, dia kabur. Benar saja, Agam memilih kabur. Dia tahu betul bahwa jika dia terus bertarung dengan Damar dan menunggu sampai Krishna dan yang lainnya turun tangan, dia pasti akan mati. Jadi pada saat itu, dia sudah tidak peduli dengan Rahadian. Dia langsung memilih untuk melarikan diri. Karakteristik Shadow adalah karakteristik yang paling aneh di antara semua karakteristik. Ketika Damar terbungkus oleh Shadow, dia merasa sangat aneh. Biarkan dia kabur, Damar mengatakannya sambil menggertakkan giginya. Kebanyakan orang tidak suka berurusan dengan orang dari kekuatan jiwa. Mereka juga tidak suka memprovokasi mereka. Alasannya adalah karena mereka terlalu berbahaya. Katanya, mengenai kekuatan jiwa, selain karakteristik Shadow, juga ada orang yang bisa membunuh dalam mimpi. Yani berbicara di dekatnya. Damar mengerutkan kening dan berkata, sayang sekali. Aku ingin membunuh mereka sendirian. Namun, untuk sekarang, biarkan saja dia pergi. Jika karakteristikmu terbuka sepenuhnya, sebenarnya kamu tidak perlu begitu takut pada mereka. Jika melakukannya di saat langit terang, itu jauh lebih baik. Desi berbicara, di lingkungan tertentu, efek karakteristiknya berbeda. Pada malam hari, efeknya sangat bagus untuk karakteristik Shadow. Misalnya di mana area air berada, karakteristik air keluarga Luwanda kami sangat kuat. Berbicara tentang ini, dia menatap Damar dan berkata, sebenarnya, alasan tulang naga sangat kuat karena ia memiliki berbagai karakteristik dan dapat beradaptasi dengan lingkungan apapun. Damar mengangguk dan melihat ke arah Agam yang kabur menjauh. Dia tidak memiliki banyak keberatan. Selama dia berhasil pergi ke pangkalan kekuatan purba, lalu menemukan jarum keberuntungan, maka dia bisa menjadi Immortal Undying Flame. Pada level itu, dia akan sepenuhnya berada di puncak rantai makanan dunia, dan banyak hal dapat dilakukan dengan bebas. Dia memandang ke arah pangkalan terdekat dan melompat. Dia dan semua orang bergegas melompat ke atas tembok lalu turun ke bawah lagi. Di pangkalan sudah penuh dengan mayat. Guntur menari dengan tombak naga biru dan bertarung dengan Eternal Undying Flame lainnya. Terlihat jelas bahwa Guntur lebih unggul. Karakteristik Guntur efeknya bagus di dalam perang kelompok, juga tidak menutup kemungkinan untuk melemahkan daya tahan lawan hanya dengan mengandalkan karakteristik wabah. Karakteristiknya juga merupakan salah satu karakteristik yang langka. Rahadian pun dihajar habis. Kekuatannya sepertinya tidak cukup. Setelah Damar tiba, dia melihat Rahadian yang akan terjatuh. Lalu, dia menghampiri Guntur dalam sekejap. Aku bisa mengatasinya sendirian, kata Guntur. Damar tidak bicara apa-apa, tidak memedulikannya dan langsung membunuhnya dengan pedangnya. Saat Guntur melihat Damar datang, dia memandang Damar dengan jijik dan mengabaikan pria itu. Dia bergegas ke Rahadian di dekatnya dengan tombak naga biru dan berbicara dengan marah, bukankah perilaku pamanmu tadi gila? Sekarang aku tidak akan membunuhmu jika kamu tunduk padaku. Aku akan mengampuni nyawamu jika suasana hatiku membaik. Rahadian terluka di seluruh tubuhnya saat itu. Melihat ada Eternal Undying Flame lainnya yang datang lagi, wajahnya seketika berubah. Namun, ketika mendengar perkataan Guntur, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, benarkah? Jika aku berdujud memohon padamu, apakah kamu akan melepaskanku? Melepaskanmu, aku bahkan jadi lebih marah saat mendengar perkataanmu ini. Teriak Guntur. Beberapa menit kemudian, Damar memotong-motong Eternal Undying Flame yang ada di depannya dengan pedangnya. Pada saat yang sama, ada suara ledakan di dekatnya. Dia mencari sumber suara itu dan menemukan Krishna yang sedang memukul Rahadian di tanah. Boom, ada lubang yang begitu dalam di tanah. Di tengah lubang, Rahadian terbaring di dalamnya dengan darah di sekujur tubuhnya. Tubuhnya terus-menerus kejang. Kalian tidak bisa membunuhku. Krishna, jika kamu membunuhku, orang kekuatan jiwa tidak akan pernah melepaskanmu.
Rahadian berteriak keras. Alis Krishna berkerut. Memang betul dia tidak ingin memprovokasi orang dari 8 kekuatan utama. Yang paling penting adalah bahwa meskipun dia terpisah dari keluarga, tapi jika kekuatan jiwa ingin menyerang keluarga Tandialo di kota Skyri, dia tidak akan duduk diam saja. Jika kamu melepaskanku, aku tidak akan meributkannya lagi. Aku salah. Benar-benar salah, kata Rahadian. Berapa banyak orang di kekuatan jiwa? Pada saat itu, terdengar teriakan penuh amarah. Kemudian, muncul cahaya biru dan guntur turun dari langit dengan tombaknya. Dia sudah lama membenci Rahadian. Serangannya pun langsung menembus ke lehernya. Jika Krishna terjerat dengan hal tersebut, guntur tidak akan terlalu memikirkannya. Seperti yang Damar katakan, ada pertentangan antara mereka dan kekuatan jiwa. Sekarang dia tidak peduli dengan pertentangan itu. Tenggorokan Rahadian tertusuk dan dia seketika langsung mati. Guntur melihat sekeliling dan berteriak, Rahadian sudah mati. Apakah kalian masih ingin melawan? Orang-orang dari pangkalan di sekitar situ tampak putus asa, lalu mereka mulai menahan Chi mereka. Satu persatu melemparkan senjata mereka ke tanah. Damar berdiri di dinding pangkalan, dia melihat sekeliling, dan menghela napas lega. Masalah di sini akhirnya berakhir. Pada saat itu, Damar mengerutkan kening dan menatap ke arah kejauhan. Tidak jauh dari situ, deretan lampu menyala. Kemudian, beberapa Maglevkar datang dengan cepat dan berhenti di depan pangkalan, lalu perlahan satu persatu pintunya terbuka. Banyak orang yang turun dari sana. Melihat orang-orang ini, wajah Damar tiba-tiba berubah. Di antara mereka dia melihat Rengga. Di sebelah Rengga ada seorang pria dengan bekas luka di wajahnya. Tubuhnya mengeluarkan napas yang begitu dalam. Masalah besar, ada Kina. Krishna yang melihat hal ini pun seketika ketakutan muncul di matanya. Pada saat itu, di Gunung Elbrus, di belakang ngarai, tanah dipenuhi dengan bunga yang jatuh. Di dalam sebuah ruangan, Thalia duduk di dalamnya. Dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Di ruangan itu, hanya ada wanita tua dan orang asing. Namun, orang itu bersembunyi dengan wajah yang juga samar-samar. Ada banyak orang di luar, sekitar ratusan. Pada saat itu mereka sangat tenang. Namun, ketika Thalia datang, mereka semua bersemangat dan langsung berlutut. Yang paling mengejutkan Thalia adalah orang-orang ini berbicara bahasa bumi. Thalia dapat memastikan 100% soal ini. Ada apa ini? Kenapa kalian bisa berbicara bahasa bumi? Thalia memandang wanita tua itu dan bertanya dengan takjub. Saat Thalia berbicara, senyuman muncul di wajah wanita tua itu. Dia menyeka air mata di sudut matanya, lalu dia melihat-lihat ruangan dan meraih sebuah CD. Kemudian, dia berkata kepada Thalia, Dewi, setelah menonton CD ini, semua pertanyaan Anda dapat terjawab. Bersambung, 1044, Thalia tidak terbiasa dengan panggilan itu, tapi dia tidak terlalu memedulikannya untuk saat ini. Dia hanya ingin mencari tahu apa yang terjadi. Dia mengambil CD-nya dan bertanya, apakah kalian memiliki alat untuk memutarnya? Kami telah diisolasi dari dunia selama bertahun-tahun. Ada beberapa peralatan sebelumnya, tapi sudah rusak. Desa wanita tua itu. Thalia mengerutkan kening dan berkata, kalau begitu, aku harus kembali ke Maglevkar. Di sana ada alat untuk memutarnya. Silakan. Wanita tua itu langsung menganggukkan kepala. Thalia mengambil CD-nya dan bergegas kembali ke Maglevkar. Sekelompok orang di tempat itu langsung mengikutinya dan mengelilingi Maglevkar. Adapun Mori yang sebelumnya ada di dalam mobil, dia telah dibawa ke desa untuk berobat saat ini. Di dalam Maglevkar, Thalia langsung memasukkan CD ke dalam alat pemutar. Lalu, di dalam rekaman itu muncul sosok perempuan yang cantik dan anggun. Dia mengenakan jubah Phoenix, mahkota Phoenix, dan memegang pedang merah di tangannya. Wajahnya sedikit pucat, dengan sedikit rasa dingin di matanya, dia menatap langsung ke kamera. Penerusku, aku adalah Jelita, Lady Phoenix. Wajah Thalia menunjukkan ekspresi berbeda. Jelita, nama itu terasa tidak asing. Nama itu ditemukan dalam dokumen-dokumen di Burial Ground. Nama ini sama terkenalnya dengan Kaisar Vas pada masa zaman abadi. Sebelumnya, Damar juga sempat membaca buku harian yang ada di Burial Gorun, yang ditinggalkan oleh orang-orang yang membangun Burial Ground itu. Dia juga mencatat beberapa hal tentang Dewi Phoenix. Tubuh Dewi Phoenix dipindahkan kembali ke Gunung Siwa dan Dewi Phoenix mati dalam pertempuran. Namun,
Thalia tidak menyangka bahwa dia menonton rekaman yang ditinggalkan oleh jelita di dunia ini. Dua generasi pemilik tulang Phoenix bertemu melalui sejarah yang panjang dan akhirnya berdialog di sini. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia mencoba menahan keterkejutan di hatinya dan terus menonton rekaman itu. Ketika kamu melihat rekaman ini, aku pasti sudah mati. Aku datang dari ujung langit berbintang yang sangat jauh. Aku mengejar semua orang Hades Palace, melintasi langit berbintang, mengejar sampai di sini, menyatukan 8 kekuatan utama, dan menghancurkan Hades Palace. Menonton sampai sini, seluruh punggung Thalia terasa dingin. Pada catatan peninggalan budaya di bumi sebelumnya, Thalia tahu sesuatu tentang perang pada tahun-tahun itu. Hades Palace menginvasi bumi bertahun-tahun yang lalu, terjadi peperangan sengit dengan leluhur di bumi. Kematian dan kerusakan dari kedua belah pihak sangat tragis. Pada akhirnya, pada masa itu, umat manusia hampir punah. Mereka mundur ke Gunung Siwa dan banyak orang yang mati. Baru saja saat mengusir Hades Palace dari bumi, Kaisar Vas kemudian membawa orang-orang lainnya dan memaksa orang-orang Hades Palace yang ditangkap untuk menerbangkan pesawat ke luar angkasa untuk melanjutkan pertempuran dengan Hades Palace yang masih tersisa. Kaisar Vas pada saat itu hanya ingin membunuh mereka. Tentu saja, tidak ada catatan pertempuran di luar angkasa. Kemudian, tubuh Lady Phoenix dipindahkan kembali ke Gunung Siwa. Sekarang dari rekaman jelita, tampaknya mereka mengejar dan membunuh sampai ke seluruh langit berbintang. Mereka bertekad menghancurkan Hades Palace dan bersumpah untuk membalaskan dendam mereka yang mati. Lalu, menyatukan 8 kekuatan utama di planet ini, dan dengan Hades Place meluncurkan pertempuran yang menggemparkan dunia ini. Ini benar-benar berbeda dari pemahaman Thalia dan Damar sebelumnya. Yang mereka ketahui sebelumnya adalah bahwa Hades Palace mengalami pukulan berat di bumi. 8 kekuatan utama mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan. Di dalam rekaman itu, sama sekali tidak mengungkit tentang tulang naga dan tulang Phoenix. Di dalam buku-buku sejarah dunia, kemunculan tulang naga dan tulang Phoenix terjadi saat generasi terakhir Kaisar Gesa. Hades Palace yang bangkit di era kekacauan, langsung terhapus dalam sejarah karena 8 kekuatan utama tidak memperbolehkan menyebutnya dalam catatan. Sekarang tampaknya hal yang sama telah terhapus. Lalu, juga ada partisipasi Kaisar Vas dalam perang ini. Thalia terus-menerus berpikir bersamaan dengan menonton rekaman yang terus berputar. Kaisar Vas bertarung dengan Raja Hades hingga ke dalam pegunungan Mor. Kami tidak memenuhi kualifikasi untuk campur tangan dalam pertempuran mereka. Kaisar Vas terluka parah. Tubuh Raja Hades tidak juga ditemukan. Suara Lady Phoenix itu terdengar dingin. Dia menceritakan hal-hal yang terjadi tahun itu satu demi satu. Hades Palace runtuh. Kaisar Vas memiliki kesempatan sembuh dan bangkit kembali. Salah satu dari 8 kekuatan utama berasal dari grup 17 Hades Palace. Kekuatan jiwa tiba-tiba menyerang. Argus yang memimpin saat itu membunuh para ahli bela diri kami yang memiliki karakteristik hidup. Vas pun tidak jadi sembuh dan mati. Kekuatan jiwa bergabung dengan keluarga 8 kekuatan utama lainnya untuk mengepung dan menekami kami. Di antara 8 kekuatan utama, ada yang diam saja dan ada yang ikut campur. Namun, tidak ada satupun yang membela kami. Punggung Thalia berkeringat dingin ketika dia menonton bagian itu. Dia selalu merasa ada yang salah dengan semua hal yang dia lihat sebelumnya, dan dia tidak ragu tentang apa yang dikatakan jelita. Ini adalah nenek moyang bumi mereka. Mereka hampir mati dalam perang saat akan menjaga bumi. Lady Phoenix pada saat itu dengan tenang menceritakan kisah itu, tapi tidak tahu kenapa, Thalia merasakan kemarahan yang begitu besar. Jelas sekali, 8 kekuatan utama akhirnya menusuk Kaisar Vas dari belakang. Aku membawa orang-orangku dan melarikan diri ke sini. Aku mendengar bahwa ini adalah Gunung Elbrus, tempat di mana Phoenix istirahat saat jatuh dari langit luar angkasa. Namun, 8 kekuatan utama mengelilingi gunung ini. Kami seperti kura-kura yang terkepung. Jelita mengatakan semua itu dengan ekspresi tenang. Aku sudah berbicara terlalu banyak. Jelita tersenyum dan berkata, aku meninggalkan rekaman ini untuk memberitahu pemilik tulang Phoenix di masa depan mengenai 2 hal. Yang pertama adalah mengenai nubuat Vas. Vas mengatakan di ujung kematiannya bahwa Sun akan kembali. Di kampung halamanku, jika ada Sun, dia akan bertarung lagi. Kedua, setelah kematianku, peninggalan dan pedang suciku semuanya tersembunyi di Gunung Elbrus. Aku harap kamu bisa membantu setelah mendapatkannya. Selain pemilik tulang Phoenix,
tidak ada orang lain yang bisa mendapatkannya. Tanpa terkecuali Immortal Undying Flame sekalipun. Saat dia mengatakan itu, terdengar rasa percaya diri di dalam nada suaranya. Sebagai gantinya, aku berharap kamu bisa berjanji untuk melindungi keselamatan kampung halamanku setelah kamu memasuki Immortal Undying Flame. Mengenai di mana kampung halamanku, kamu bisa tahu dari pintu masuk Hades Palace. Rekaman berhenti sampai di situ. Tidak ada apa-apa tentang apa yang terjadi setelah merekam video ini. Tidak ada penjelasan satupun tentang bagaimana dia meninggal, dan bagaimana tubuhnya dan tubuh Kaisar Vas diangkut kembali ke bumi. Namun, video ini cukup memberi kejutan untuk Thalia. Pada saat itu, hatinya penuh dengan amarah. Dia bergumam, tidak dapat dipercaya. Semua orang tidak dapat dipercaya. Arlo, kekuatan purba, semuanya tidak bisa dipercaya. Jika selain rasku, mereka pasti akan melakukan hal buruk. Dia mengangkat kepalanya dan melihat matahari terbenam lalu bergumam, damar. Dia mengambil napas dalam-dalam, bangkit, lalu berjalan keluar. Dia masih memiliki banyak hal dan pertanyaan untuk ditanyakan kepada orang-orang yang tinggal di sini. Seperti, apakah mereka keturunan manusia bumi dan mengapa mereka tinggal di sini? Mengapa Lady Phoenix mati? Apa yang terjadi pada mereka pada saat itu? Selain kekuatan jiwa yang campur tangan, masih ada siapa lagi? Damar tidak tahu semua hal ini. Pada saat itu, dia menatap ke arah depan. Di dahinya keringat dingin perlahan mulai terlihat. Ini adalah kedua kalinya dia menghadapi Immortal Undying Flame. Saat pertama kali, dia masih bisa melawan dengan mengandalkan semua patung peninggalan Kaisar Gesa. Namun, kali ini, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Di sudut lainnya, setelah mereka menang, Lilia dan yang lainnya membawa istri Krishna ke dalam pangkalan. Pada saat itu, Rengga menatap Damar dan yang lain lalu berbicara dengan Kina, itulah mereka. Pemuda itu dan Krishna adalah Half Undying Flame. Ada juga beberapa yang Eternal Undying Flame. Kamu bantu aku menyelesaikan mereka. Kina membuka tangannya dan berbicara hingga bekas luka di wajahnya bergerak, berikan barang yang aku inginkan. Rengga menggertakkan gigi. Kemudian, dia mengeluarkan sebuah kain lalu menyerahkannya kepada Kina dan berkata, ada dua kunci di sini. Aku akan memberikan yang satunya lagi setelah selesai urusannya. Baik, suara serak Kina terdengar. Kemudian, dia membasahi bibirnya dan keluar selangkah demi selangkah. Di punggungnya ada sebuah pedang kuno. Kak Krishna, pada saat itu, di atas, Damar mengatakan, kamu harus berduel dengan Rengga. Lalu Kina, wajah Krishna mulai berubah. Serahkan padaku. Damar menarik napas dalam-dalam. Matanya menatap Kina dalam-dalam dan berbicara dengan sungguh-sungguh. Bersambung, 1045, Krishna mengerutkan keningnya. Namun, karena Damar berkata begitu, dia tidak lagi mengatakan apa-apa. Damar menoleh lalu menatap Guntur dan yang lainnya, hampir tidak mungkin untuk melarikan diri sekarang. Kita harus berjuang sampai mati. Aku sebisa mungkin akan menahan Kina, tapi tidak tahu bisa seberapa lama. Tentu saja, Damar benar-benar tidak yakin dalam menghadapi seorang Immortal Undying Flame. Ini adalah perubahan pertarungan yang begitu besar. Batas kemampuan Damar adalah 15 menit. Sebenarnya, bukannya mereka tidak punya kesempatan. Damar memikirkannya sebelumnya. Mereka bisa menggunakan Skywings untuk terbang langsung dari sini ke pusat kediaman kekuatan purba. Mungkin ada beberapa bahaya di udara, tapi lebih baik menghadapi bahaya lain daripada menghadapi Immortal Undying Flame. Namun, dia tidak menyangka bahwa pertempuran di sini baru saja berakhir, dan Rengga langsung membawa Kina untuk membunuhnya. Jelas, mereka sudah menduga bahwa jarak mereka tidak terlalu jauh. Pertempuran di sini menarik perhatian mereka dan membuat mereka datang. Pada saat itu, Damar mengerutkan kening dan menatap Yani yang ada di sebelahnya. Dengan serius dia berkata, apakah kamu masih ingin terus bersembunyi? Jika begitu, mungkin kita harus menyerah di sini. Yani agak menundukkan matanya, lalu mengangkat kedua jarinya ke arah Damar dan berkata, aku akan membunuh makhluk Eternal Undying Flame ini. Apa? Dedi yang ada di sebelahnya tercengang. Dia memandang Yani dengan terkejut dan berkata, Yani, kamu gila. Pada saat itu, Damar tidak peduli dengan keraguan Dedi. Dia memandang orang lainnya dan berkata, aku paling lama bisa menahan Kina selama 15 menit. Kalian memiliki seorang Peak Eternal Undying Flame, 3 orang Eternal Undying Flame, dan 2 orang Undying Flame.
Eternal Undying Flame kita lebih unggul. Kalian harus menyelesaikan 3 orang ini dalam 15 menit, kemudian langsung keluar dari kepungan dan bergegas ke kekuatan purba. Damar berbicara, bagaimana denganmu? Ekspresi Lilia berubah. Damar menghembuskan napas dalam-dalam, kalian pergi lebih dulu. Aku akan cari cara sendiri. Oh, iya, aku masih punya Sky Wings. Damar dengan cepat dan singkat membuat rencana. Pada saat itu, kata-katanya seperti didengar oleh Kina di bawah. Wajah Kina memperlihatkan senyum tipis. Dia berjalan mendekat, mengangkat kepalanya, menatap Damar, dan menyeringai, kalian, satu pun tidak ada yang bisa pergi. Kemudian, dia tiba-tiba membuat pergerakan dan dia pun bergegas menyerang Damar dalam sekejap seperti bayangan hantu. Boom, Damar tidak berani lepas tangan sama sekali. Chi-nya tiba-tiba terbuka, Sky Wings di punggungnya pun terbuka. Dragon Sword terhunus dan menghantam tembok dalam sekejap mata. Perasaan berperang yang luar biasa muncul di dalam dirinya. Pertempuran berlangsung. Apakah Damar takut? Dia tidak pernah takut. Dengan kata lain, alasan mengapa Damar membuat kemajuan pesat adalah karena dia terus bertarung berulang kali. Saat di tingkat puncak, dia berani menantang tingkat dewa. Saat di tingkat dewa, dia semakin berani melawan Half Undying Flame. Inilah Damar, pria yang terus membuat kemajuan dalam pertempuran. Bang, Chi Damar telah disesuaikan ke level tertinggi, dan ada getaran di sekitarnya saat ini. Kina tidak menggunakan karakteristiknya sendiri. Sebagai Immortal Undying Flame, dia merasa itu sudah cukup untuk membunuh Damar tanpa karakteristik. Kedua pedang bertabrakan di udara, dan Chi yang mengerikan tiba-tiba terbuka. Lilia dan yang lainnya sangat terkejut. Sejak perang pertama kota Phoenix, kali ini Damar berusaha sekuat tenaga untuk bertarung lagi melawan Immortal Undying Flame. Lilia menemukan pusat pertempuran Damar dan Kina. Dia bahkan tidak bisa mendekat. Di bagian belakang, Rengga juga terkejut. Meskipun sama-sama menjadi Peak Eternal Undying Flame, tapi pada saat Fire Damar terbuka penuh, dia merasa jika dia bertarung dengan Damar di rawa bulan berawan saat itu, mungkin pada akhirnya yang akan mati adalah dia. Wajah ganas Kina menunjukkan sedikit keterkejutan dan berkata, kekuatan yang bagus. Mata Damar membeku. Dia hanya merasakan tekanan yang luar biasa. Ini adalah pertempuran nyata pertama dengan Immortal Undying Flame tanpa kekuatan eksternal. Pada saat ini, dia benar-benar merasakan betapa mengerikannya Immortal Undying Flame. Kina yang ada di depannya seperti sebuah gunung yang sedang menekannya. Boom boom boom. Di punggung Damar, Rusty Sword bergetar begitu kuat. Pada saat itu, Rusty Sword itu tiba-tiba keluar dari sarungnya. Damar mengontrol Chi-nya lalu mengarahkannya ke Kina. Pada saat yang sama, dia menggunakan karakteristik penguatan secara instan, dan tangan kirinya pun membesar. Bas! Aliran magma keluar dari tangan kirinya, kemudian Damar memukul Kina dengan tinjunya. Mata Kina menunjukkan sedikit keterkejutan dan berkata, kilat. Magma, dual karakteristik. Dia tidak terburu-buru menyerang balik. Tangan kirinya dengan cepat terkumpul Chi dan dia membuat kepalan tinju. Chi menggoncang mereka dan membuat mereka berdua segera mundur ke belakang. Damar hanya merasakan Chi bergejolak di dalam tubuhnya. Hanya ada benang tipis antara Immortal Undying Flame dan Eternal Undying Flame, tetapi kekuatan Chi sangat berbeda. Kelihatannya kamu masih muda dan memiliki dual karakteristik. Pada usia ini kamu telah mencapai Peak Eternal Undying Flame. Kina berdiri, lalu berbicara sambil memandang Damar yang tidak jauh darinya. Harus kukatakan, kamu lahir dengan bakat luar biasa. Berhenti bicara sampai di situ. Wajahnya berubah menjadi ganas lagi dan berkata, aku paling menyukai bakat dalam berburu. Orang sepertimu akan mati di tanganku. Aku pasti akan menikmati kematianmu. Kemudian, dia tiba-tiba menghilang, lalu muncul di sebelah kanan Damar dan menebasnya dengan pedang. Damar menarik napas panjang. Dengan pedang di tangan kiri, pisau di tangan kanan. Ekstraksi udara. Bas! Udara di sekitar ditarik dalam sekejap. Pada saat yang sama, tatapan Damar jadi lebih dalam. Hawa dingin menyebar ke sekeliling dengan Damar sebagai pusatnya. Lalu, SS berterbangan dan melesat cepat ke arah Kina. Dia mempelajari gerakan ini dari Gangga. Ya, pada saat itu, Damar tidak peduli untuk mengekspos tulang naga sama sekali. Dia ingin datang ke Promise Island mencari jarum keberuntungan dengan cara yang sederhana. Tidak ingin diawasi oleh orang lain dari 8 kekuatan utama. Namun,
dia tidak punya pilihan untuk saat ini. Karakteristik ekstraksi udara ternyata berdampak pada Qina. Seluruh tubuhnya diam terkejut dan alisnya berkerut. Pada saat yang sama, SS itu telah menyelimutinya. Pisau di tangannya hampir mencapai level tertinggi. Es itu pun dia hancurkan satu persatu. Dragon Breath. Saat itu, Damar meraung dari kejauhan, dan sosok bayangan berbentuk naga muncul. Damar menanggalkannya, Qi langsung menyapu Qina dengan kilat dan magma. Ini adalah jurus membunuh terkuat selain jurus batu Damar. Dia menciptakan peluang ini dengan mengandalkan karakteristik ekstraksi udara dan es tadi. Tang, boom, suara benturan pedang terdengar kencang. Berpusat pada dua orang itu, tanah bergoncang dan longsor dengan asap dan debu di mana-mana. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di sana. Damar yang berada di posisi tengah sedang tertekan saat ini. Bila pedang Qina yang ada di depannya menghalangi serangan mengerikan Damar, tebasan Damar tidak melukainya sedikit pun. Perbedaan antara Immortal Undying Flame dan Peak Eternal Undying Flame terlalu besar. Bahkan sampai saat ini Qina belum menggunakan karakteristiknya sendiri. Hahaha, pada saat itu, Qina tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Kepalanya mengangkat ke atas dan rambutnya sedikit berantakan tertiup angin. Tulang naga. Qina memandang Damar dan berkata, "Kamu adalah pemilik tulang naga dan murid Arlo. Tidak kusangka, aku diundang untuk membunuh seseorang. Tanpa kuduga aku bertemu dengan murid Arlo." Jantung Damar berdetak begitu kencang, dan dia merasakan ancaman kematian. Dia mundur dengan cepat dan menarik diri. Pada saat itu, Qina tidak langsung mengejarnya. Dia tertawa seperti orang gila di sana hingga suara seraknya terdengar begitu menakutkan. Memiliki bakat dan murid Arlo. Pemilik tulang naga, menarik sekali. Aku sangat senang. Sudah lama aku tidak merasakan perasaan yang begitu nyaman ini. Aku tidak ingat sudah berapa lama. Qina terlihat menggila. Damar mengerutkan kening. Ketika Krishna memperkenalkan orang ini, dia mengatakan orang ini gila. Sekarang terlihat memang tidak ada bedanya dia dengan orang gila. Arlo, kamu mengejarku begitu lama hingga akhirnya kamu tidak bisa membunuhku. Aku bermimpi pada suatu hari aku akan menemukanmu dan melakukan balas dendam. Namun, itu tidak masalah. Kamu akan gila ketika aku membunuh muridmu ini. Aku merasa senang saat memikirkannya. Dia membuat suara tawa yang aneh. Aku ingin menukar darahnya. Dia pemilik karakteristik tulang naga. Aku akan menjadi penguasa Eternal Planet, kata Qina. Tiba-tiba ada angin kencang. Saat itu, Qina akhirnya menggunakan karakteristiknya sendiri. Damar menarik napas dan tubuhnya gemetar, jurus lonjakan kematian. Bersambung, 1046. Hahaha, Qina tertawa dengan suara aneh. Ada angin kencang di sekelilingnya. Dia tampaknya telah mengembangkan karakteristik angin sampai level tertinggi. Dia seperti angin topan. Badannya berputar-putar sampai ke arah Damar. Pedang di tangannya berubah menjadi ilusi dan terlihat samar-samar. Tampak seperti ikut berubah menjadi hembusan angin dan melayang. Pada saat itu, Damar merasa bahwa dirinya berada di alam yang begitu misterius. Jurus lonjakan kematian memberikan banyak bantuan padanya. Jurus ini menyelamatkannya berkali-kali. Kali ini, dia merasa bahwa dia berada dalam ranah yang tidak normal, seolah-olah dia telah melanggar batas tertentu, tapi dia belum sepenuhnya melanggarnya. Lebih tepatnya, dia belum mencapai ranah itu. Namun, dia juga bisa merasakan bahwa Qi yang mengalir di dalam tubuhnya tidak ada habisnya. Lalu, dia seperti mendengar sesuatu terbangun dari dalam tubuh dan tulangnya, tapi dia tidak bangun sepenuhnya. Pada saat itu, dia tidak ada waktu untuk berpikir. Melihat pedang Qina datang, Damar mengangkat Dragon Sword-nya. Ting, kedua pedang itu saling bertabrakan. Terdapat angin kencang yang di tengahnya terdapat mereka berdua. Qi yang mengerikan tersapu dalam sekejap. Wosh! Damar terpukul hingga terpental. Darah di dalam tubuhnya bergejolak hingga keluar dari mulutnya. Perbedaannya terlalu besar. Ini sama sekali tidak tertandingi. Qina, dia bisa membunuh Undying Flame yang biasa dengan sekejap. Dan dia bisa melarikan diri di bawah pengejaran Dewa Mabuk dan Pendekar Tua. Ini membuktikan bahwa dia jauh lebih baik daripada ahli bela diri Eternal Undying Flame biasa. Bahkan jika Damar membuka jurus lonjakan kematian, beberapa orang mungkin tidak bisa menandinginya, tapi tidak dengan Qina. Bisa, seluruh tubuhku telah terbuka. Wajah Qina penuh dengan kegembiraan. Dia berubah total.
Tampaknya karena bakat Damar, dan statusnya yang adalah murid Dewa Mabuk membuat dia menjadi sangat senang. Tidak kusangka, ternyata kamu memiliki keterampilan yang luar biasa untuk merangsang potensi di tubuhmu dan menembus ambang batas Immortal Undying Flame. Kina berbicara dengan semangat, namun, kamu tetap harus mati, harus mati. Matilah, matilah. Kemudian, angin beberapa kali berdatangan mendekati Damar. Rambut di kepala Damar tertiup hingga acak-acakan. Kali ini, berbeda dari saat dia menghadapi Robert. Robert membutuhkannya untuk membuka istana bawah tanah pada waktu itu. Tidak ada cara untuk membunuh Damar. Namun, Kina hanya punya satu pemikiran saat ini, yaitu menebas Damar sampai mati di sini. Setelah perkelahian terakhir, Damar tahu bahwa dia tidak bisa menjadi lawan dari orang ini. Dia memilih untuk terus mundur. Dia memiliki 15 menit waktu jurus lonjakan kematian. Dia berharap Guntur di sisi lain bisa menyelesaikan pertempuran saat ini. Bagaimanapun, dia harus membuat Lilia dan lainnya pergi lebih dahulu. Dia menggunakan karakteristik angin untuk mempercepat kecepatannya. Mengandalkan berbagai karakteristik, hanya saja dia terus-menerus terjerat dengan Kina. Ditambah lagi, seiring berjalannya waktu, lukanya semakin serius. Tubuhnya dibelah oleh angin. Tidak tahu berapa banyak lukanya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk merasakan sakitnya. Serangan Kina datang dan datang lagi tanpa jeda. Serangannya sesuai karakteristiknya, seperti dihempaskan angin kencang yang cepat dan tanpa henti. Angin meniup pasir dan batu. Bahkan orang-orang tidak bisa melihat apa yang terjadi di antara mereka. Namun, mereka dapat yakin akan suara tawa Kina yang menyebutkan nama Damar terus-menerus. Sekarang, Damar masih berusaha melawan. Lilia dan Guntur sangat khawatir, tapi mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Ini pertama kalinya bagi Lilia untuk mengeluarkan pedangnya melawan Eternal Undying Flame. Ditambah Rengga, ada 4 orang yang Eternal Undying Flame. Kecuali Kina, kemampuan bertarung mereka benar-benar kalah dari Damar. Selain Damar, Krishna adalah Peak Eternal Undying Flame. Tidak lebih lemah dari Rengga, Desi, dan Gamin. Mereka semua hampir mencapai Peak Eternal Undying Flame. Madan pun sama kuatnya. Yani, Guntur, dan Lilia adalah Eternal Undying Flame. Dalam hal kuantitas dan kualitas mereka telah hampir bisa menghabisi Rengga dan orang-orangnya. Namun, di pihak Rengga masih ada hampir 20 orang yang memiliki tingkat Eternal. Saat pertempuran ini sudah sampai tahap menentukan hidup dan mati, Dedi juga menunjukkan keberaniannya saat itu. Sky Wings di punggungnya melebar, lalu dia bergabung dengan pertempuran. Krishna kemudian jatuh kepada Rengga. Rengga pada saat itu begitu terkejut. Dia tidak menyangka, Damar bisa bertahan begitu lama di bawah serangan Immortal Undying Flame. Tiba-tiba, dia mendengar teriakan yang begitu keras. Dia langsung menoleh dan melihatnya. Di antara kerumunan, ada seorang perempuan bercadar dan berambut abu-abu yang memiliki kawat seperti cambuk berwarna perak tipis dan panjang. Pada saat itu, tetesan darah terus menetes dari kawat silvernya itu. Nina yang telah menjadi Eternal Undying Flame terdengar berteriak. Kemudian, ada kepala yang tiba-tiba jatuh. Guntur yang sedang bertanding dengannya saat itu membeku. Meskipun pada saat itu dekat dengannya, dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia hanya melihat Yani melewatinya, dan Eternal Undying Flame itu sedang menyerang Yani terus-menerus. Lalu, sepertinya dia benar-benar memahami bagaimana musuh akan menyerang dan bisa menghindar dari serangan. Kemudian, cincin di jarinya berubah menjadi kawat perak yang tipis dan panjang. Lalu, bajingan Eternal Undying Flame itu, seperti ingin menghindari serangan Yani. Namun, lehernya sendiri malah terkena kawat perak itu. Kawat itu tidak tahu terbuat dari apa. Tubuh seorang Eternal Undying Flame tiba-tiba terpisah. Apa yang terjadi? Guntur pada saat itu hanya membeku diam. Yani tampak tersenyum dengan matanya. Dia membalikkan badan dan pergi ke seseorang yang bertarung dengan Lilia. Pada saat itu, dia seperti menjadi pusat medan perang. Dia berjalan-jalan di medan perang dan beberapa orang memperhatikan dia dan mengepungnya. Namun, mereka dilenyapkan olehnya. Bahkan mereka tidak bisa menyentuh pakaiannya sedikitpun. Rambut abu-abunya terbang tertiup angin. Sesekali dia membenarkan cadarnya, tapi tidak ada yang bisa melihat wajah aslinya. Dia segera mendekati orang yang bertarung dengan Lilia. Kemudian, pemandangan aneh terjadi lagi. Seperti orang sebelumnya,
Dia terus berjalan dengan santai ke arah Eternal Undying Flame yang melawan Lilia. Tampak badan Eternal Undying Flame itu tidak terkendali dan malah mengenai kawat perak yang diserang oleh Yani. Dia pun langsung mati seketika. Desi, Dedi, dan beberapa orang lainnya benar-benar terkejut. Pertama, terkejut karena Yani yang membunuh dua Eternal Undying Flame dengan sekejap. Kedua, terkejut dengan momentum Yani saat ini yang begitu mengesankan. Eternal Undying Flame. Iya, seluruh kekuatan kuno termasuk Meli kecewa dengan Yani. Dia menunjukkan bakatnya yang membanggakan ketika dia masih muda, tetapi dia terjebak pada Peak Half Undying Flame. Bahkan setelah melalui kolam energi dia tetap tidak bisa menerobosnya. Semua orang berpikir dia tidak berguna. Dia suka mempelajari hal-hal tentang ramalan. Sepertinya minatnya sudah tidak lagi pada seni bela diri. Namun, keterlibatan dia kali ini mengejutkan semua orang. Dia membunuh dua Eternal Undying Flame seperti memotong buah-buahan dan sayuran. Kamu, selama ini menyembunyikan kekuatanmu. Dedi bertanya dengan terbata-bata. Iya, Yani mengangkat kepalanya dan menatap Dedi. Kemudian, dia membalikkan badan dan berjalan ke orang ketiga. Kepala orang itu hampir meledak. Kamu tidak bisa lari. Hari ini adalah kematianmu. Yani berbicara dan menatapnya dengan tenang. Rangga pada saat itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dia berpikir bahwa setelah Kina bergabung ke medan perang, perang ini akan dimenangkan dengan mudah. Kina akan dengan mudah membunuh semua orang. Dia tidak menyangka bahwa beberapa menit telah berlalu, tapi Damar masih bertahan dengan Kina. Pada saat itu, dia terluka parah. Krishna, minggir. Pada saat itu, sebuah suara terdengar di telinganya. Krishna melihat ke belakang. Dia menyadari Guntur yang tidak jauh dari dirinya mengumpulkan semua kekuatannya. Dia memegang tombak naga biru dan langsung menghunuskan pedangnya ke arah Rengga yang ada di depannya. Tombaknya seperti naga, panjang sekali. Guntur pun menyerangnya seketika. Rengga mengangkat senjatanya. Dia memblokir ujung tombak Guntur. Lalu, Chi yang mengerikan meledak dari ujung tombak tersebut. Bersambung, 1047. Semuanya harus mati. Jurus batu milik Damar. Jurus membunuh paling kuat Night Watcher sebenarnya dikembangkan oleh Guntur. Jurus batu Damar juga terinspirasi dari Guntur. Guntur adalah penemunya. Jurus ini adalah pertempuran yang sebenarnya. Chi yang mengerikan meledak dalam sekejap. Bercampur dengan karakteristik wabah. Dalam sekejap menyapu tubuh Rengga. Pakaian Rengga copot semuanya dalam sekejap. Dia merasa kesakitan dan seluruh tubuhnya mulai memerah dan memanas. Dia merasa ada sesuatu yang salah dan mencoba yang terbaik untuk melawan. Dia menggunakan karakteristiknya sendiri untuk menghilangkan pengaruh karakteristik Guntur. Namun, sudah terlambat. Dia tidak bereaksi dalam sejenak karena merasa ada yang salah dengan tubuhnya. Tombak Guntur kemudian memotong pedang Rengga, lalu tiba-tiba menyerang tubuhnya. Tombaknya menusuk tubuhnya hingga tertancap di tanah. Tanah runtuh tiba-tiba. Boom! Rengga membuka mulutnya dan memuntahkan darah. Ingat namaku. Aku, dulu adalah Night Watcher Zero. Guntur berbicara dengan terengah-engah. Iya, dia hanya bisa mengatakan dulu. Sekarang dia di kota Phoenix sudah menjadi Night Watcher 4. Damar adalah Zero, Martin adalah First, Talia adalah Third, lalu selanjutnya adalah dia. Sebenarnya, dia tidak puas dengan ini. Rengga belum mati. Dia membuka matanya lebar-lebar dan menatap Guntur dengan tidak percaya. Iya. Bagaimanapun dia adalah Eternal Undying Flame. Serangan Guntur hanya dapat sangat menyakitinya, tidak sampai membunuhnya. Krishna menyingkirkan pikirannya yang ketakutan. Dia dengan cepat datang, lalu membuat pukulan yang telak mengenai kepala Rengga dan menancapkan pisaunya. Rengga pun tidak sadarkan diri. Dia berpikir bahwa Kina akan memenangkan pertempuran, tetapi dia tidak menyangka bahwa Kina akan berhasil ditahan oleh Damar. Damar yang merupakan seorang Eternal Undying Flame memberikan pukulan telak padanya. Serangan Krishna langsung membunuhnya. Kemudian, dia pun tumbang di tangan Guntur. Dia hanya berpikir bahwa Damar dan kelompoknya sangat luar biasa. Damar adalah pemilik tulang naga. Tidak tahu mengandalkan cara apa, tapi sepertinya dia telah menembus ambang Immortal Undying Flame. Dan dia berhasil menahan Kina. Guntur adalah seorang Eternal Undying Flame. Dia hampir menikam seorang Eternal Undying Flame juga sampai mati. Bahkan serangannya itu adalah serangan diam-diam. Yang paling aneh adalah ada Yani dari kekuatan purba. Dia selalu berpikir bahwa Yani adalah Peak Half Undying Flame.
Dia tidak pernah ikut campur dalam perang sebelumnya. Namun, saat ini anehnya dia telah membunuh 3 Eternal Undying Flame. Iya, saat Rangga mati dalam pertempuran ini, Eternal Undying Flame terakhir juga sudah ditumbangkan oleh Yani. Ahli bela diri lainnya melihat Rangga dan yang lainnya mati satu persatu. Mereka dan yang lainnya tidak ingin bertempur lagi dan satu persatu mulai berlari ke segala arah. Mereka berhasil menyelesaikan pertempuran di sini dalam waktu 15 menit sesuai yang ditentukan Damar. Rangga mati. Kelompok Eternal Undying Flame yang dia pimpin juga mati. Lilia melihat beberapa orang yang melarikan diri, lalu dia berteriak, "Tidak perlu mengejar. Kita bersiaplah untuk melarikan diri." Setelah itu, dia berteriak kepada Damar, "Damar, sebelah sini telah diselesaikan. Kami akan pergi." Lalu, dia berkata kepada semua orang, "Naik maglev car dan bersiap untuk pergi." Yang lain pun mulai bergerak. Mereka mulai menaiki maglev car terdekat. Namun, Lilia tetap diam berdiri di tempat. "Lilia, ayo cepat." Desi mendekatinya dan melihat Lilia hanya diam saja tidak naik mobil. Dia pun berbicara dengan tergesa-gesa. Lilia tersenyum dan berkata, "Kamu pergilah lebih dulu. Aku berbagi hidup dan matiku dengan suamiku." Desi pun tercengang. Mari berdiri di dekat Lilia. Tidak tahu kenapa, terdapat rasa cemburu di hatinya. Krishna berdiri di depan pintu maglev car dan wajahnya menunjukkan kekhawatiran. Istrinya sudah dimasukkan oleh seseorang ke dalam maglev car. Dia bisa pergi kapan saja. Di tengah pertempuran, Damar berlumuran darah. Dia memberi jarak dengan Kina dan memuntahkan darah. "Pergi," Kina berkata sambil tersenyum, "kalian tidak akan bisa kemana-mana." Ini benar-benar membuatku bersemangat. Satu demi satu para pemuda dan pemudi bertalenta berkumpul menjadi satu. Dua wanita berambut abu-abu itu memiliki kekuatan purba, kan? Wanita yang membunuh dengan kawat silver itu memiliki karakteristik khusus. Jika aku tidak salah menebak karakteristik wanita itu seharusnya satu-satunya yang memiliki karakteristik nubuat. Itu adalah karakteristik yang belum pernah lahir selama beberapa abad. Dia juga harus mati. Aku akan membunuhmu, lalu mengakhiri semua ini. Tak satu pun dari kalian bisa melarikan diri. Lalu, pria yang tiba-tiba meledak-ledak tadi, dia memiliki karakteristik wabah. Kalian semua ini sangat menarik. Semuanya harus mati, kata Kina. Selesai berbicara, dia menyadari tubuh Damar yang tidak jauh darinya badannya mulai melemah sampai ingin tumbang. Damar menancapkan Dragon Sword ke tanah untuk menopang badannya. Napasnya terengah-engah. "Apa?" Kina berbicara sambil tertawa, "apakah durasi menstimulasi kemampuan potensimu begitu singkat?" "Sayang sekali. Kalau begitu, bersiaplah untuk mati." Kina berbicara dengan santai, lalu mengangkat pedangnya. Pada saat itu, Damar mengambil sarung pedang di belakangnya dan hendak memasukkan Dragon Sword ke dalamnya. Dia memandang Kina dan berkata, "Aku belum memasuki ambang batas Immortal Undying Flame. Jika aku sudah memasukinya, aku akan membunuhmu. Sayang sekali kamu tidak memasukinya. Dewa mabukmu saja tidak bisa membunuhku. Meskipun kamu memiliki tulang naga, tapi kamu juga tidak bisa membunuhku," kata Kina, "dan sekarang kamu akan mati." Pada saat itu, Damar menyeka darah dari sudut mulutnya dengan bahunya. Senyuman muncul di wajahnya dan dia berkata, "Benarkah?" Lalu, dia membungkuk dan mengeluarkan jurus batu. Kemudian, seluruh tubuh Damar seperti kerasukan. Setelah ditekan untuk waktu yang lama, Damar berusaha menyerang lagi. "Caramu bagus, tapi sayangnya kekuatanmu sudah habis. Cimu tinggal sedikit. Bagaimana? Kamu akan membunuhku dengan tubuhmu?" Kina tertawa seperti orang gila. Dia menghampiri Damar dan berbicara dengan penuh semangat, "Tulang naga akan mati di tanganku. Aku adalah orang terhebat di dunia ini." Hahaha, dia tertawa dengan begitu semangat. Pada saat itu, pedang Damar tiba-tiba ditarik keluar. Sling, muncul kilatan petir di langit. Bayangan besar berbentuk naga muncul di langit. Tubuh Damar tampak terdapat lingkaran besar saat itu. Hawa dingin menyelimuti dan angin bertiup kencang. Magma terus mengalir ke Dragon Sword. Terdapat 3 karakteristik yang menjadi satu di pedang tersebut, kilat, angin kencang, dan es. Pada saat itu, 6 karakteristik Damar meledak di saat yang sama. Pedangnya terus-menerus membesar dan tiba-tiba muncul cahaya pedang. Cahaya bulan yang dipancarkan oleh 3 planet di atas langit seperti terbelah dua pada saat ini.
Jurus batu. Suara rendah Damar bergema. Semua chi tergabung dan tiba-tiba meledak. Terlihat dari mata Kina bahwa dia menunjukkan ketakutan pada saat ini. Boom! Suara retakan tiba-tiba terdengar. Kina menemukan lapisan es mengambang di dekat tubuhnya. Dia meraung dan terjadi hal mengerikan. Di tengah pertempuran itu, Damar maupun Lilia yang masih belum meninggalkan tempat itu, mereka tidak menyadarinya. Di kejauhan, di malam hari yang gelap, Agam yang lolos sedang bersembunyi dalam kegelapan. Dia melihat pertempuran di kejauhan dan matanya penuh dengan ketakutan. Ini, Damar, tingkat perkembangannya begitu cepat. Agam menelan ludahnya. Tulang naga muncul di Promise Island. Kemudian perempuan itu, semua orang mengira seni bela dirinya lemah. Jadi, dia selalu menyembunyikan kekuatannya. Dia adalah pemilik karakteristik nubuat. Agam berkata dengan sangat takjub, ini adalah satu-satunya karakter yang telah menghilang selama bertahun-tahun tak terhitung lamanya. Saat mengatakan itu, kakinya terus mundur. Dia harus langsung menyampaikan pesan ini ke kekuatan jiwa. Bersambung, 1048. Sebenarnya, Damar setelah melancarkan jurus lonjakan kematian, dia merasa seperti telah melewati beberapa batasan. Namun, dia tidak yakin apakah dia benar-benar telah mencapai tingkat Immortal Undying Flame. Dia juga merasa bahwa masih ada penghalang dasar yang tidak dapat diatasi antara dirinya dan Kina. Damar awalnya berencana menggunakan jurus lonjakan kematian untuk memojokkan Kina. Setelah Lilia dan yang lainnya pergi, kemudian dia akan terbang menggunakan Skywings. Namun, kemudian dia menyadari bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk sekedar mendekatinya. Lalu, mata Kina mengincar Lilia dan yang lainnya. Orang itu adalah penggila berburu orang berbakat. Dia telah mengincar Lilia dan yang lainnya. Jika dia pergi seperti ini, masalahnya akan semakin besar saat Kina sampai mengejar Lilia. Jadi, dia memutuskan untuk bertarung dan melihat apakah pedangnya dapat menyebabkan beberapa luka pada Kina. Dia menunjukkan kelemahan pada musuh dan tiba-tiba meledak. Jika pedang ini tidak menimbulkan banyak luka, kalau begitu, sepertinya dirinya harus menyerah di tempat ini. Boom! Tubuh mereka berdua terhuyung-huyung. Kina mental terkena pedang itu. Tubuhnya dikelilingi oleh magma, angin kencang, kilat, dan es. Cuy! Dia membuka mulutnya dan memuntahkan darah. Pedang Damar berhasil melukainya. Namun, di dalam tubuh Kina masih ada gelombang chi yang mengerikan dan dia masih mencoba mengurangi dampak dari pedang Damar. Damar juga terpental. Lilia yang melihat hal itu langsung membentangkan Skywings-nya dan bergegas menghampiri Damar. Cepat bawa Damar! Desi berteriak dari sisi lain. Lilia menarik Damar. Dia menemukan bahwa kondisi fisik Damar sangat buruk. Damar berlumuran darah. Lilia merasakan efek samping dari jurus lonjakan kematian pada Damar. Efek samping dari jurusan lonjakan kematian akan merenggut 90% nyawa Night Watcher. Sebelumnya saat Damar menggunakan jurus lonjakan kematian, hampir tidak ada efek samping yang diterimanya. Hanya merasa sedikit lemah. Namun, Lilia merasa sangat khawatir dengan jurus lonjakan kematian saat ini. Bagaimanapun, itu adalah keterampilan bertempur yang melampaui potensi vitalitasnya. Dia selalu meminta Damar untuk menggunakannya sesedikit mungkin. Namun, Damar tidak punya pilihan. Kalau tidak, semua orang bisa mati. Oleh karena itu, Damar masih menggunakannya lagi dan lagi. Selain itu, efek sampingnya tidak terlalu besar, jadi Damar semakin tidak memedulikannya. Namun, napas Damar melemah dengan cepat saat ini. Itu merupakan efek samping dari jurus lonjakan kematian. Boom! Di kejauhan, Kina menghantam tanah dengan keras dan mengeluarkan suara ledakan yang besar. Ada banyak pasir dan batu berterbangan di sekitarnya. Lilia tidak memedulikannya. Dia membopong Damar dan berteriak, "Damar, bertahanlah. Kamu mati, aku juga akan ikut mati demi cinta." Damar mencoba menatapnya. Dia bahkan tidak bisa membuka mulutnya. Jurus batu menarik seluruh chi-nya dan efek samping jurus lonjakan kematian juga menyerangnya. Dia sangat ingin memejamkan matanya dan tertidur pulas. Dia merasakan lemas di sekujur tubuhnya. Lilia sambil menyalurkan chi ke tubuh Damar, dia membentangkan Skywings dan langsung terbang ke Maglevkar. Pintu Maglevkar dengan cepat tertutup. Krishna berteriak, "Maglev, carakan lepas landas. Kalian yang masih bisa bertarung naik ke atas. Satu orang yang bisa mengemudikan Maglevkar ambil kendali. Kita akan lepas landas dan bergegas menuju pusat kekuatan purba."
Lepas landas, ini berarti mungkin akan ada serangan dari udara. Efektivitas pertempuran mereka di udara akan sangat melemah. Jadi, bagi Krishna dan yang lainnya di udara lebih berbahaya daripada di darat. Namun, dia tidak punya pilihan sekarang. Ini adalah satu-satunya cara untuk hidup. Setelah memberi perintah, dia dan Gamin dengan cepat naik ke atas maglev car. Selain itu, Madan, Desi, dan Yani tidak ragu sedikitpun. Mereka dengan cepat naik ke atas mobil. 2 maglev car dan 1 motor lepas landar bersama. Di bagian bawah dan ekor maglev car memiliki energi yang didapatkan dari energi stone, yang membuat mereka melaju dengan cepat menuju ke arah pusat kekuatan purba. Lilia tidak bisa bergerak bebas. Pada saat itu, dia harus mengurus 2 orang. Damar dan Guntur. Tombak Guntur juga digunakan untuk jurus lonjakan kematian. Di dalam maglev car, Chi yang memiliki karakteristik hidup di tubuh Lilia terus-menerus disalurkan ke tubuh 2 orang. Dedi yang mengambil alih untuk mengendarai maglev car. Hatinya dipenuhi dengan rasa panik dan ketakutan. Tentu saja juga ada rasa marah. Di kejauhan, ada sebuah lembah besar muncul di tanah. Kina tergeletak di sana. Pada saat itu, dia sepertinya tidak bisa bergerak. Seluruh tubuhnya tidak bisa bergerak dan pakaiannya terbakar oleh karakteristik magma damar. Lapisan es dingin juga menyelimuti tubuhnya. Dia membuka matanya lebar-lebar. Namun, di matanya malah penuh dengan kegembiraan. Bagaimanapun pedang damar memiliki beberapa dampak padanya. Karakteristik kilat dan es membuatnya tidak bisa berbuat apa-apa dalam waktu singkat. Aku kira seorang Undying Flame biasa tidak dapat menyakitiku. Namun, dia baru saja melewati ambang immortal Undying Flame. Matanya penuh dengan kegembiraan dan berkata, tentu saja, tulang naga itu sangat layak. Jika aku mendapatkan darahnya, aku tidak akan takut pada Dewa Mabuk dan Pendekar Tua sekalipun. Aku bisa kembali ke Eternal Planet, tidak. Aku ingin memasuki Hades Palace. Setelah beberapa saat, jari-jarinya tiba-tiba bergerak dan kemudian es yang menyelimuti tubuhnya dengan cepat meleleh. Lalu, dia tiba-tiba duduk. Mereka semua orang berbakat akan mati dan aku juga akan mendapatkan karakteristik hidup. Wajahnya berubah jadi menggila dan dia menjilat bibirnya dengan penuh semangat. Kemudian, sepasang sayap di punggungnya tiba-tiba melebar. Dia juga punya Sky Wings kekuatan purba. Sky Wings tiba-tiba terbentang, lalu, dia terbang dan mengejar ke arah hilangnya maglev car. Di atas Gunung Elbrus, makam Phoenix. Di sebuah aula, Thalia menahan emosinya saat ini. Dia menatap wanita tua di depannya. Orang-orang di sekitar sudah dikirim keluar oleh wanita tua itu. Di dalam ruangan hanya ada wanita tua yang tersisa. Thalia hanya bersama wanita tua itu. Thalia menatap wanita tua itu dan menarik napas dalam-dalam. Ibu, apa yang terjadi setelah tetua jelita meninggalkan rekaman ini? Wanita tua itu menghela napas panjang dan berkata, aku tidak menyaksikan apa yang terjadi tahun itu, tapi para leluhur aku mewariskannya dari mulut ke mulut. Membuat kami untuk selalu mengingat kejadian dan wajah orang-orang itu di dunia ini. Pada saat itu, Kaisar Vas dan Lady Phoenix memburu dan ingin membunuh Hades Palace. Kaisar Vas Fansun bertempur sampai ke kedalaman pegunungan Mor. Leluhur jelita membawa 8 kekuatan utama untuk mengepung dan menekan Pulau Milos Hades Palace. Kata wanita tua itu, perang itu seperti mengatur ulang situasi di dunia. Wanita tua itu menghela napas dan berkata, Hades Palace runtuh. Mereka melarikan diri. Itu adalah sebuah pembantaian. Kaisar Vas mengalami luka serius, tapi bisa kembali lagi. Lalu, selama pemulihan, orang-orang kekuatan jiwa membunuh para leluhur kami. Eternal Undying Flame yang memiliki karakteristik hidup dan 8 kekuatan utama berpaling dan pura-pura tidak mengenal kami. Awalnya Kaisar Vas dan Lady Phoenix siap membawa kami pulang. Namun, mereka khawatir pemilik tulang naga dan tulang Phoenix akan menguasai dunia lagi. Jadi, kekuatan jiwa memimpin pada saat itu. Mereka menyatukan kekuatan darah, suku Hades, 4 kekuatan utama Gunung Cermin, kekuatan purba, dan kekuatan sutra. Kekuatan Riemo dan kekuatan batu hanya menyaksikan saja dan tidak membantu sama sekali. Ketika wanita tua itu mengatakan ini, air matanya mengalir. Mereka mengepung kami. Lady Phoenix membawa leluhur kami untuk bertempur dan melarikan diri. Tapi, mereka dikepung di Gunung Elbrus. Saat membicarakan itu, wanita tua itu berbicara sambil meneteskan air mata.
Untuk menyelamatkan leluhur kami, Lady Phoenix pun bunuh diri dengan memotong lehernya di puncak Gunung Elbrus. Bersambung 1049, kita akan membalaskan dendam. Mendengar ini, kepala Thalia seperti akan meledak. Dia menatap wanita tua itu dengan takjub dan berkata, bunuh diri. Kamu bilang sesepuh jelita bunuh diri. Wajah wanita tua itu dibasahi air mata. Pada saat itu, 4 dari 8 kekuatan besar mengepung leluhur kita di Gunung Elbrus. Wanita tua itu berkata, lawannya takut dengan kekuatan Lady Phoenix. Jika mereka bertarung sampai mati, mereka mungkin kehilangan banyak orang. Lady Phoenix juga khawatir, semua suku di sini akan musnah. Jadi, dia memilih untuk bunuh diri, dengan syarat setelah kematiannya, orang lain tidak bisa menyentuh rakyatnya. Mereka harus menjamin rakyatnya selamat, kata wanita tua itu sambil menangis. Thalia mengepal telapak tangan erat-erat, dan dia diam-diam mengatakan bahwa Lady Phoenix itu memilih hal yang salah, dan lawannya telah berkhianat. Jadi, bagaimana mungkin dia bisa membiarkan hal itu? Wanita tua itu meredakan emosinya untuk sementara waktu, dan kemudian berkata, tapi Lady Phoenix tidak percaya pada 4 kekuatan besar ini. Dia mengundang kekuatan purba, kekuatan Riemo, menyaksikan kekuatan sutra dan kekuatan batu. 4 keluarga terdiam. Setelah itu, Lady Phoenix itu bunuh diri dan menyembunyikan pedangnya di Gunung Elbrus, kata wanita tua itu, suaranya serak dan matanya tertutup. Setelah kematian Lady Phoenix, kekuatan jiwa masih tidak mau berhenti. Dia khawatir, leluhurnya akan bangkit balas dendam. Dia meminta orang-orang untuk terus membunuh leluhur kita di sini. 4 kekuatan besar memilih untuk tetap diam lagi. Wanita tua itu menggertakkan giginya dan berkata, orang-orang ini seperti anjing tanpa hati nurani. Mata indah Thalia melonjakkan kebencian dan wajahnya berubah menjadi liar. Kalau begitu kalian. Ketika itu, Dewa Mabuk telah tiba. Kata wanita tua itu, Dewa Mabuk adalah penjaga Eternal Planet. Dia memiliki kekuatan yang sangat kuat. Dia adalah teman dekat Kaisar Vas dan Lady Phoenix. Pada saat kejadian, dia telah meninggalkan Eternal Planet karena suatu alasan. Ketika dia kembali, Lady Phoenix sudah berada di puncak gunung. Melihat kekuatan jiwa akan melakukan sesuatu, dia maju untuk menyelamatkan leluhurnya. Dia mengancam 8 kekuatan utama. Jika mereka terus bertindak, dia akan menjadi pembunuh nomor 1 Eternal Planet, agar 8 kekuatan utama menjadi gelisah. Dia tidak seperti Lady Phoenix. Lady Phoenix perlu menjaga banyak orang. Namun Dewa Mabuk hanya sendirian, 8 kekuatan utama memilih untuk berkompromi. Dewa Mabuk akan jatuh ke Gunung Elbrus dan dilukis sebagai makam Phoenix, dan 8 kekuatan utama tidak akan diizinkan masuk seumur hidup, wanita tua itu berkata sambil menghela napas. Dia melanjutkan, di antara leluhur kami, hanya beberapa orang yang memilih untuk kembali ke kampung halamannya, mengambil sisa-sisa Lady Phoenix, Kaisar Vas, dan banyak leluhur yang tewas dalam pertempuran. Orang lain menjaga tempat ini dan menjadi tombkeeper di makam Phoenix. Hanya ada satu makam dengan semua warisan Lady Phoenix jelita dan Kaisar Vas, wanita tua itu berkata sambil memandang Thalia. Wanita tua itu bergumam, mungkin ini takdir. Keluarga kami telah melewati beberapa generasi, menunggu ribuan tahun, terisolasi dari dunia, tidak pernah keluar dari Gunung Elbrus, dan mereka yang datang ke Gunung Elbrus akan dibunuh semua. Akhirnya kami menunggumu, sedangkan kamu dari kampung halaman kami. Ini adalah takdir. Thalia mengepalkan telapaknya dengan erat. Dia menatap wanita tua itu sambil menggertakkan giginya dan berkata, Ibu, kebencian Lady Phoenix, kebencian Kaisar Vas, aku bersumpah. Aku akan membalasnya. Selain aku, kami masih memiliki banyak orang di dunia ini. Kami telah membentuk Night Watcher. Pemilik tulang naga juga ada di sini. Dia sekarang mencari cara untuk menembus Immortal Undying Flame. Selama bertahun-tahun, invasi dunia ini ke kampung halaman kita tidak pernah berhenti. Thalia memandang wanita tua itu, lalu berkata, kami mengusir mereka kembali dan jatuh ke pusaran air dunia ini lagi, tapi kita akan menerobos Immortal Undying Flame, kita akan membalas dendam. Di sisi lain, 2 Maglev Car dan Maglev Motor bergerak cepat di depan. Dari langit, muncul bunyi suara yang aneh. Madan berdiri di atap Maglev Car, alisnya berkerut dan berkata, apa yang terjadi? Mengapa aku merasa pusing? Di sebelahnya, Krishna berteriak keras, inilah alasannya kenapa kita tidak boleh terbang di sini.
Udara di pulau berkabut merah itu, semakin tinggi tempatnya, semakin berbahaya. Setelah terhirup, itu akan berdampak besar pada tubuh, bahkan Immortal Undying Flame akan terpengaruh. Jika kita bergerak maju dengan kecepatan ini dengan seluruh kekuatan kita akan dapat mencapai pangkalan kekuatan purba dalam waktu sekitar setengah jam, tapi binatang buas ini harus diusir, kata Madan, menyerang seekor burung aneh yang besar dengan pukulan. Ya, saat mereka lepas landas, mereka menarik perhatian banyak burung aneh. Burung-burung ini sangat besar dan aneh, dan mereka mengeluarkan suara-suara aneh. Untungnya, sebagian besar burung tidak memiliki tingkat Eternal Undying Flame. Bagi mereka, masih tidak terlalu banyak masalah yang harus dihadapi. Maglev Kar melayang terus bergerak maju. Di dalam Maglev Kar, mulut Damar masih memiliki darah yang terus-menerus meluap. Setelah karakteristik hidup Dr. Lilia disuntikan, Guntur telah kembali pulih, tetapi Chi sejatinya belum pulih. Setelah gelombang kematian, dia masih memiliki efek samping. Bahkan dengan bantuan dari karakteristik hidup Dr. Lilia, dia untuk sementara dapat mengembalikan tubuhnya ke keadaan normal. Tapi dalam hal Chi, butuh beberapa hari untuk bisa pulih kembali. Tapi saat ini dia tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Dia menatap Damar dengan takjub dan berkata, "Ada apa dengan Damar?" Aku tidak tahu. Wajah Dr. Lilia cemas. Karakteristik hidup miliknya mengandung Chi sejati, dan dia bergegas ke tubuh Damar. Ya, sejak Damar dibawa ke mobil olehnya, karakteristik hidup miliknya telah disuntik, dan luka di tubuh Damar sembuh dengan cepat, tetapi yang membuatnya heran adalah Damar tidak tahu apa yang terjadi. Di tubuh Damar, nyawanya terus melemah. Sebagai pemilik karakteristik kehidupan, Dr. Lilia hanya merasakan karakteristik kehidupan saat ini, hanya tersisa itu. Hatinya sangat cemas, dan dia bahkan mengalami beberapa gangguan. Tapi sebagai dokter terbaik, setiap pasiennya adalah kekasihnya, dan dia mencoba yang terbaik untuk membuatnya tetap tenang. Semua perubahan ini dimulai setelah Damar naik Maglev Kar, dan setelah dia naik Maglev Kar, Damar tiba-tiba melemah. Chi-nya berkurang drastis dan tubuhnya mulai sekarat. Dr. Lilia memeriksa seluruh tubuh Damar. Dia ingin mengetahui apakah tubuh Damar memiliki karakteristik sisa residu yang menghancurkan tubuh Damar. Dia sudah memeriksa beberapa kali, tetapi dia tidak menemukan bahwa tubuh Damar benar-benar baik-baik saja dengan karakteristik hidup yang dia gunakan. Napasnya benar-benar tidak terkendali, dan terus menurun. Hal ini membuat Dr. Lilia dan Guntur cemas. Guntur memperhatikan situasi Damar, menggertakkan giginya, dan tidak tahu harus berbuat apa. Sejak invasi pertama dari Ghost, Damar secara bertahap menjadi tulang punggung Night Watcher. Setelah datang ke Eternal Planet, Damar selalu menjadi orang yang ada di garis depan. Guntur mencoba yang terbaik untuk mengejar jejak Damar, dan dia menghormati Damar dari lubuk hatinya. Melihat situasi Damar saat ini, dia juga benar-benar panik. Dr. Lilia masih memegang tangan Damar, dan karakteristik hidup terus disuntikkan ke tubuh Damar. Tapi di luar, pertempuran masih berlangsung. Orang-orang yang berdiri di atas terus mengusir burung-burung, dan mobil yang terapung itu terus bergerak maju. Hahaha, pada titik waktu tertentu, ada ledakan tawa yang mematikan dari belakang. Semua orang menoleh dan melihat, dan menemukan bahwa di belakang, serangkaian angin kencang menyapu dengan cepat. Sayap terbang Kina di punggungnya, seperti anjing gila, mengejar mereka. Jarak antara kedua belah pihak hanya tersisa beberapa meter. Bersambung, 1050. Kalian tidak bisa melarikan diri. Suara Kina terus bergema. Ketika jaraknya dekat, seketika angin terlepas di antara getaran sayapnya. Di atas kehampaan, ada angin kencang, dan kedua Maglev Kar tidak dapat terbang dengan mantap, dan langsung terlempar oleh angin. Ekspresi Krishna berubah menjadi liar dan dia berteriak, "Mendarat, mendarat." Dedi, yang sedang mengemudi, buru-buru mengendalikan Maglev Kar dan mulai mendarat di tanah. Berakhir sudah. Dalam benaknya, hanya dua kata ini yang muncul saat ini. Dia baru saja melihat pertarungan antara Kina dan Damar, dan tingkat pertarungan ini membuatnya putus asa. Sekarang, Kina muncul, tidak ada seorang pun di pihak mereka yang bisa melawan. Krishna berteriak dengan marah, "Setelah mendarat, kalian semua pergi. Gamin, bantu aku menjaga istriku, dan aku akan menahan Kina." Bang, bang, Maglev Kar itu jatuh ke tanah, dan Krishna melompat dari atap ingin menghentikan Kina. Tetapi pada saat ini, tubuh Kina tiba-tiba menjadi ilusi.
Saat berikutnya, sosoknya muncul dengan aneh di depan maglev car. Dia tertawa aneh dan berkata, "Lari. Kalian tidak bisa lari. Semua orang harus mati hari ini." Hah, pada saat yang sama, ada sedikit keterkejutan di matanya. Nyawa bocah tulang naga itu sangat lemah. Tampak serangan balik dari metode latihannya barusan cukup kuat. Tapi itu tidak masalah, kamu harus mati. Dia mengangkat matanya dan melihat Yani yang sedikit malu. Dia berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, mari kita mulai denganmu." Wajah Yani berubah beberapa kali. Pada waktu tertentu, senyum muncul di wajahnya dan berkata, "Aku sudah menghitungnya. Hari ini, aku tidak bisa mati." "Kalau begitu, kau salah." Sosok Kina bergerak dan tiba-tiba berlari ke arah Yani. "Kina." Pada saat ini, raungan marah tiba-tiba bergema dan berkata, "Kamu berani melakukan sesuatu pada kekuatan purba, apakah kamu pikir ini tempat kamu menjadi liar?" Suara itu terdengar, dan di ketinggian Skywings bergetar, dan 5 sosok dengan cepat terbang. Di antara 5 orang ini, salah satu dari mereka memancarkan aura Immortal Undying Flame yang mengerikan, dan 4 sisanya adalah 2 Peak Eternal Undying Flame dan 2 Eternal Undying Flame. Di dalam mobil, Dedi melihat sosok itu. Wajahnya memancarkan kegembiraan dan berkata, "Kakek, datang dan selamatkanlah aku." Wajah Guntur juga menunjukkan gembira. Kina mengerutkan alisnya ketika melihat orang itu datang, lalu dia mengalihkan pandangannya ke Yani dan berkata, "Tunggu, aku akan memburumu, tidak ada dari kalian yang bisa kabur." Setelah selesai berbicara, dia sepertinya tidak ingin melanjutkan pertarungan dengan orang yang baru datang itu. Dan kemudian sayapnya bergetar, disertai dengan embusan angin, dengan cepat melarikan diri. Tidak jauh dari sana, 5 sosok bergegas ke tanah dan mendarat di tanah. Dia memandang Yani. Pada saat ini, Yani telah sepenuhnya menahan auranya hingga ke Peak Half Undying Flame. Namun, Dedi lari dari mobil dan bergegas ke depan lelaki tua itu dan berkata, "Kakek, jika kamu datang telat, aku akan dibunuh sampai mati oleh Kina." Lelaki tua itu tampak berusia 70-an atau 80-an. Dia mengenakan jubah ketat dan rambutnya sangat panjang, disilangkan di atas kepalanya. Orang ini adalah salah satu Immortal Undying Flame dari kekuatan purba. Dia adalah Hardy. Dia memandang Dedi dengan sedikit manja, dan mengulurkan tangannya untuk mengelus kepalanya dan berkata, "Tidak apa-apa, sekarang kamu aman. Aku menerima berita dari mata-mata bahwa kamu melawan Rengga. Ada juga orang-orang dari kekuatan jiwa yang terlibat." Aku segera bergegas. Untungnya, tidak ada yang terjadi. Pada saat yang sama, dia melihat Krishna di sebelahnya. Ia sedikit mengerutkan alisnya dan berkata, "Krishna." "Salam, leluhur Hardy." Krishna dan yang lainnya membungkuk dengan cepat. Hardy memandang Krishna dengan acuh tak acuh, dan kemudian bertanya, "Ada apa denganmu? Apa hubungannya dengan Kina?" Dedi ingin menjelaskan, lalu dia tiba-tiba memikirkan Damar dan berkata, "Kakek, ayo kembali ke pangkalan kekuatan purba dulu." Situasi Damar sangat buruk. Dia baru saja bertarung dengan Kina, dan sekarang kondisi fisiknya terlihat sangat buruk. "Damar, apakah itu pemilik tulang naga?" tanya Hardy. Dedi mengangguk. Hardy merenung sejenak, lalu mengangguk dan berkata, "Baik. Kamu mengemudi saja, ayo, kembali ke markas dulu." Krishna mengerutkan kening, dia ingin ikut. Bagaimanapun dia tetap ingin melihat Damar pulih dengan mata kepalanya sendiri. Secara pribadi dia ingin berterima kasih kepada Damar. Dia mengendarai maglev car dengan Hardy yang sedang menunggu di belakang. Bahaya telah terlewati. Satu-satunya hal yang tidak jelas adalah situasi Damar. Pada saat ini, nyawa Damar sangat lemah sehingga dia hampir tidak bisa menyadarinya. 20 menit kemudian, 2 kendaraan maglev car melaju ke pangkalan kekuatan purba. Pangkalan kekuatan purba, tempat itu jauh lebih besar dari perkiraan. Ketika Desi dan yang lainnya sedang duduk di maglev car, dan ketika mereka tiba di dekat markas, Desi sedikit mengerutkan alis. Markas ini tampaknya dalam keadaan siaga. "Namun, markas kami seharusnya mengalami beberapa masalah." Namun, Lilia dan Madan tidak terlalu peduli. Lilia memegang erat tangan Damar dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Desi dan yang lainnya fokus pada Damar. Apa yang tidak mereka perhatikan adalah mobil Krishna dan yang lainnya berhenti di luar pangkalan kekuatan purba. Krishna tidak banyak bicara, dia memarkir maglev car di luar. Kemudian mulai membiarkan anggota timnya memeriksa dan merawat luka mereka. Hardy membawa Lilia dan yang lainnya, dan berhenti di depan beberapa bangunan seperti kontainer.
Kemudian Hardy memandang Dr. Lilia dan berkata, karakteristik hidup sangat langka. Kamu bisa tinggal di sini dulu. Kalian bertiga, ayo ikut denganku. Aku ingin menanyakan sesuatu kepada kalian. Dedi memandang Lilia, dan kemudian memandang Damar yang dipegang Guntur. Ada sedikit kekhawatiran di wajahnya dan ia berkata, kalian di sini dulu, dan setelah selesai aku akan kembali. Aku akan meminta obat yang terbaik dari kakek. Alis Hardy berkerut tidak jelas, namun dia tidak mengatakan apa-apa. Lilia mengangguk dan berterima kasih kepada Hardy, lalu membuka pintu dan masuk ke kamar. Ketika dia menemukan kamar tidur, dia meletakkan Damar di tempat tidur dan memeriksanya dengan cermat lagi. Madan bersandar di sofa dan duduk, dia menatap Damar, alisnya berkerut, lalu dia menutup matanya dan menenangkan diri. Di sisi lain, Hardy membawa mereka bertiga ke sebuah ruangan. Kemudian dia tersenyum dan berkata, ini mengejutkan, aku tidak menyangka kalian akan bertemu dengan Kina yang gila itu. Jika sesuatu terjadi padamu, aku khawatir tidak akan bisa menjelaskannya kepada kepala keluarga. Apa yang terjadi? Dia bertanya lagi. Dedi mengumpulkan tenaga untuk menceritakan apa yang terjadi, termasuk bagaimana menjadi sasaran Rengga dan yang lainnya, bagaimana bertemu Krishna dan yang lainnya, dan bagaimana dikejar dan diincar oleh Kina dan yang lainnya. Setelah mendengarkannya, wajah Hardy merenung sejenak dan berkata, maksudmu, Damar dengan kekuatan Peak Eternal Undying Flame, menyeret Kina, dan bahkan melukai Kina. Itu benar, Dedi berkata dengan emosional, bakat orang ini benar-benar tidak normal. Aku ingat bahwa ketika bertemu dengannya, dia hanya Undying Flame. Dalam 1 tahun terakhir, aku masih Undying Flame, dan dia sudah akan menjadi Immortal Undying Flame. Hardy tampak terkejut dan menggelengkan kepalanya, memang layak menjadi pemilik tulang naga. Tingkat pertumbuhan ini benar-benar menakutkan. Adapun Krishna, kalian bertiga ingat, Hardy berkata, di Promised Land, jangan percaya siapapun, tidak peduli seberapa terkenalnya dia, jangan percaya padanya. Apakah ada yang salah dengan Krishna? Dedi bertanya. Hardy menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa, tapi aku hanya berharap kamu bisa mengawasinya. Setelah selesai berbicara, dia memandang Yani dan berkata, kamu telah mencapai Eternal Undying Flame. Aku bergegas karena aku merasakan kamu memancarkan aura Eternal Undying Flame. Yani terkejut, dan tersenyum pahit di dalam hatinya, apakah kamu tahu itu? Hardy mengangguk dan berkata, iya. Bersambung.